Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang terus memantau channel ini, yang terus mendukung channel ini. Nah, kali ini saya akan memberikan sharing informasi terkait dengan pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, ya, di mana beliau itu menjanjikan bahwa tukin dosen itu diharapkan bisa segera terbit, ya. Kemudian beban administrasi itu akan dihapus. Jadi sebenarnya informasi semacam ini tuh bisa kita dapatkan di berbagai macam sosial media, termasuk di pernyataannya beliau di berbagai kesempatan di YouTube. Nah, saya kebetulan mengutip dari YouTube-nya Kompas, ya. Kemudian saya meng-highlight beberapa informasi berdasarkan dari informasinya beliau terkait dengan perkembangan pendidikan tinggi dan tantangannya ke depan, ya, seiring dengan teknologi artificial intelligence yang semakin meningkat gitu. Nah, tetapi Bapak Ibu, sebelum kita bahas lebih mendalam, saya mau sedikit menginformasikan kepada Bapak Ibu sekaligus promosi bahwa insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan mengadakan workshop webinar terkait dengan penulisan artikel ilmiah yang ditargetkan untuk publikasi di jurnal internasional Scopus, ya. Baik itu Q1, Q2, Q3, dan Q4, tapi saya lebih menargetkan yang Q1 minimal Q2. Bapak Ibu bisa melihat di leaflet ini untuk link pendaftaran. Bapak Ibu bisa melihat di bagian deskripsi dari video saya. Untuk demonya seperti apa, nanti saya akan memperagakan atau mempraktekkan bagaimana kita menulis artikel ilmiah itu dengan menggunakan artificial intelligence. Bapak Ibu juga bisa lihat di video saya demonya gitu, ya. Dan fasilitas-fasilitas apa saja yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan ketika nanti sudah bergabung nanti di webinar saya gitu. Jadi tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu sedikit mengorbankan waktu dan juga apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan selama berkarir sebagai dosen untuk mengikuti workshop tersebut gitu. Jadi tidak ada paksaan, silakan Bapak Ibu pikirkan. Oke, jadi kita lanjut ke topik, bahwasanya dari YouTube yang kurang lebih sampai 1 jam lebih itu, Bapak Ibu bisa lihat di situ. Ya, saya menggali beberapa poin utama dari isi perbicaraan tersebut. Meskipun pada video saya beberapa hari yang lalu saya banyak dicemooh oleh, saya nggak tahu netizen ini apakah dosen atau tidak, terkait dengan pemberian tukin, saya perlu menegaskan bahwa satu, informasi yang saya dapatkan, tukin itu akan dicairkan per Januari, tetapi tidak untuk didapatkan seluruh dosen, terutama dosen PNS gitu. Nah, pasti timbul pertanyaan ini, loh kok bisa begitu? Karena bagi dosen PNS yang di kampusnya sudah memberlakukan sistem Remund, itu tidak diprioritaskan dulu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di kampusnya sudah menggunakan sistem Remund, apakah nanti akan mendapatkan tukin? Kemungkinan dapat, tetapi tidak akan dapat di bulan Januari gitu. Ya bisa saja nanti di akhir tahun 2025 gitu. Nah, jadi ada yang nyir-nyir di komentar YouTube saya tidak masalah dengan hal tersebut, bahkan sampai menyinggung keterkaitan dengan kalau saya YouTube itu mencari uang. Orang tujuan YouTube itu berbagai macam. Nah, saya itu untuk mengedukasi. Jadi, kalau saya meladeni komentar-komentar yang semacam ini, saya tidak hanya cuma akan menghabiskan waktu saya untuk memikirkan mereka ini, yang semacam ini. Jadi saya tidak mempermasalahkan hal semacam ini. Saya justru bersyukur bisa dikomentari gitu, ya, bisa dikritisi gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang kepingin nonton secara full, bisa nonton di channel YouTube-nya Kompas, ya. Di situ ada Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi. Nah, di sini saya coba merangkum beberapa poin utama. Yang pertama, beban administrasi dan deregulasi, di mana kita ketahui bahwa pada Menteri Pendidikan sebelumnya itu kan menetapkan adanya program Merdeka Belajar, kampus Merdeka Belajar. Nah, salah satunya program Merdeka Belajar itu adalah program magang Merdeka. Nah, program magang belajar ini, magang itu apakah nanti akan diteruskan di periode Menteri Pendidikan yang baru ini atau bagaimana? Nah, ternyata program magang ini akan dievaluasi karena ternyata itu dianggap menjadi beban bagi sebagian besar industri. Ya, kenapa demikian? Karena industri itu dibebani untuk
membimbing mereka, memberikan nilai mereka yang kalau kita lihat bahwa orang industri-industri besar itu waktu itu adalah uang gitu. Jadi kalau mau dihabiskan hanya untuk hal-hal yang sepele semacam ini itu justru ternyata bisa membebani beban-beban industri yang lain. Kemudian yang kedua itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu berencana akan mengurangi beban administrasi dosen seperti misalnya pengisian formulir yang berlebihan dan absensi ya. Jadi saya juga bingung ya, padahal kalau di universitas negeri di universitas luar negeri itu ketika kita masuk kampus absensi itu yaudah kita tinggal scan pakai pakai kartu ID kita masing-masing, di situ sudah langsung terintegrasi kita masuk gitu ya. Bahkan untuk yang sistem perkuliahan mahasiswa itu hanya tinggal scan barcode saja gitu ya. Sampai begitu majunya mereka memanfaatkan teknologi. Nah, kita itu masih ada yang sistem manual lah, pakai yang fingerprint lah. Begitu. Kita sudah sangat tertinggal jauh akan hal tersebut. Kemudian poin yang kedua itu pendidikan dan kesuksesan, di mana Profesor Satrio itu menekankan bahwa pentingnya pendidikan dalam mencapai kesuksesan pribadi dan masyarakat. Nah, ini yang akan disebut misalnya ya, contohnya seperti Denmark gitu, di mana tingkat pendidikan tinggi itu berhubungan dengan kesehatan yang lebih baik dan umur yang panjang. Jadi, berdasarkan hasil penelitian, itu menyebutkan bahwa kalau semakin tinggi pendidikan kita, itu ternyata semakin sehat dan semakin umur panjang. Dan itu dilakukan berdasarkan dari penelitian di Denmark ya, dan jurnalnya juga sudah terbit. Kemudian yang ketiga, inovasi dan otonomi pendidikan tinggi. Nah, ini yang menarik nih. Jadi Profesor Satrio itu menyerukan otonomi yang lebih besar itu di perguruan tinggi ya, termasuk dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan siapa yang akan dipromosikan untuk menjadi guru besar ya, untuk mendorong sebenarnya inovasi seperti yang dilakukan oleh universitas-universitas yang ada di Amerika Serikat gitu. Nah, sistem manajemen terpusat saat ini itu hanya membatasi fleksibilitas dan pertumbuhan dalam pengembangan kurikulum serta pengolahan sumber daya. Jadi seperti misalnya ya, kita menerapkan kurikulum A berganti setiap kali berganti menteri, itu kita sudah sebenarnya sadar tidak sadar kita itu sudah ditekan ya, di pressure bahwa kita itu harus memenuhi target seperti ini gitu loh. Nah, ketika saya bandingkan dengan universitas yang ada di luar negeri, terutama di tempat saya kuliah ini, itu ternyata ini berdasarkan hasil diskusi saya juga dengan profesor di Indonesia yang kebetulan ngajar di sini. Di sini itu memang diatur ya, artinya kurikulumnya itu atas dasar kurikulum nasional, tetapi mereka hanya cuma mengaturnya dalam bentuk jumlah SKS untuk sebagai syarat lulus. Nah, selebihnya mereka tidak mengatur bahwa harus ada mata kuliah ini, mata kuliah ini, mata kuliah ini. Tidak seperti itu. Nah, itu bagusnya pemerintahnya di sini gitu. Jadi mereka hanya cuma mensyaratkan bahwa untuk S1 itu lulusnya adalah katakanlah 124 SKS, misalnya semacam itu. Nah, sudah. Terlepas dari mereka mau mengambil mata kuliah, kurikulum seperti apa yang diajarkan itu adalah tergantung dari otonomi masing-masing kampus. Oleh karena itu di sini ketika misalnya terjadinya perkembangan artificial intelligence, itu hampir semua mata kuliah itu sudah ada artificial intelligence-nya. Nah, ini berbeda dengan di Indonesia. Kita itu masih hanya terpaku bahwa kita harus lulus sekian SKS, kemudian mengikuti berdasarkan dari organisasi-organisasi masing-masing jurusan, bahwa mata kuliahnya itu harus ini dan ini. Sehingga kita itu terkekang pada suatu aturan yang tidak membebaskan kita untuk bisa mengekspresikan ide-ide kita itu seperti apa. Nah, oleh karena itu dengan adanya ini, bahwa pemerintah itu ke depannya itu akan menyoroti otonomi besar itu sudah akan diberikan kepada perguruan tinggi. Jadi silakan perguruan tinggi mengelola seperti apa nanti proses perkembangan yang akan terjadi di dalam kampusnya. Seperti itu. Nah, kemudian sistem manajemen terpusat itu tidak lagi akan membatasi dosen dan mahasiswa untuk bisa berkarir lebih fleksibilitas gitu ya. Dan kedepannya kalau kita lihat pernyataannya Profesor Christie ya, bahwa nanti kedepannya itu universitas itu akan diarahkan pada ekosistem riset university gitu. Jadi untuk ngajar itu sudah akan dibatasi gitu. Ya, tidak perlu harus mengajar sekian SKS. Bahkan kalau kita lihat ya hasil ngobrol saya dengan teman-teman PPI di Inggris itu, dosen-dosennya itu mereka hanya cuma mengajar, hanya cuma maksimal paling banyak 3 mata kuliah. Itu untuk S1, S2, S3 gitu.
Nah, mereka lebih banyak dihabiskan untuk eksperimen riset gitu. Nah, itu yang bagusnya di situ. Jadi mereka tidak perlu harus memikirkan saya kekurangan SKS, kemudian saya harus untuk pemenuhan BKD saya harus sekian SKS, tidak seperti itu. Jadi ini harapannya bahwa kemungkinan besar ya ke depannya itu kalau saya baca dari apa yang disampaikan oleh Profesor Christie itu sepertinya beban syarat SKS yang harus diajukan untuk memenuhi BKD itu akan dikurangi. Sepertinya seperti itu. Nah, kemudian poin yang keempat itu adalah reformasi beban kerja dosen dan standar penelitian. Pemerintah itu mengusulkan bahwa adanya pengurangan fokus berlebihan pada publikasi di jurnal yang bereputasi, terutama yang di Scopus. Nah, ini jangan disalahartikan Bapak Ibu. Bukan berarti kita tidak boleh publikasi di Scopus. Jadi, berdasarkan apa yang saya pahami dari Profesor sampaikan bahwa kalau misalnya dosen itu memiliki suatu karya ya yang bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, bahkan untuk industri, itu tidak harus Scopus sebenarnya. Jadi dia sudah bisa diangkat menjadi profesor dengan karyanya tersebut, tanpa harus publikasi Scopus. Nah, tetapi itu sulit untuk misalnya kalau yang di bidang teknik gitu ya, itu sulit. Nah, kalau seni misalnya, nah beliau itu mencontohkan yang di bidang pertanian. Jadi kalau misalnya dia menemukan bibit unggul yang itu bisa berdampak besar terhadap Indonesia misalnya, nah itu yang bisa dia diangkat menjadi profesor tanpa dia harus Scopus, seperti itu. Nah, kemudian tujuannya adalah sebenarnya untuk meleraskan hasil penelitian dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Nah, kemudian yang poin yang kelima itu adalah kompensasi yang adil bagi dosen. Nah, ini yang sedang diupayakan Bapak Ibu, yang sedang rame ya, yang saya banyak mendapatkan sindiran, it's okay, never mind. Bapak Ibu bebas untuk mengomentari saya, bebas untuk memberikan komentar, saya justru bersyukur gitu ya. Nah, ada upaya yang sedang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan kompensasi dosen, untuk memastikan mereka itu bisa menerima gaji yang layak sesuai dengan kontribusinya. Nah, ini erat kaitannya Bapak Ibu dengan Kemendikbud Ristek nomor 500 tahun 2024, di mana kontribusi dosen itu akan mendapatkan haknya yang layak itu berdasarkan dari seberapa besar dia berkontribusi terhadap kampusnya tersebut. Itu Bapak Ibu. Itu yang dicatat, diingat ya. Nah, kemudian banyak dosen yang masih menerima gaji di bawah UMR ya. Salah satu contohnya misalnya di universitas-universitas yang ada di Jakarta gitu. Meskipun perannya penting dalam pembangunan nasional. Jadi, kalau saya bahas ada di salah satu komentar saya itu ya di YouTube saya itu menyatakan bahwa jangan menyamakan dosen PNS dosen sama dosen swasta gitu. Saya bilang bahwa ini di sini tidak ada status sebenarnya dosen PNS dengan dosen swasta gitu. Ketika misalnya ya, contoh aturan ya, ketika misalnya nanti dosen PNS katakanlah akan mendapatkan tukin dan dosen swasta tidak mendapatkan tukin, tetapi kenapa ketika misalnya ada dosen swasta yang mau loncat jabatan yang sebenarnya tidak ada aturan untuk yang membatasi dosen-dosen swasta itu loncat jabatan, itu tidak diperbolehkan. Padahal yang membatasi tidak ada loncat jabatan itu adalah aturan yang dikeluarkan oleh Menpan RB nomor 1. Menpan RB nomor 1 itu adalah hanya berlaku untuk yang dosen ASN. Kenapa itu juga diberlakukan untuk dosen swasta? Semacam itu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang tukin, fair-fairan ya, jujur-jujuran, ya kalau dosen PNS dapat, ya dosen swasta juga dapat. Gitu, karena mereka juga dosen. Terlepas dari status mereka adalah non-PNS. Semacam itu. Nah, kalau semacam itu berlaku, oleh karena itu, kalau begitu, aturan, salah satu contoh aturan untuk loncat jabatan, khususnya untuk dosen swasta ya, karena tidak di bawah naungan Menpan RB, berarti boleh dong, kan contoh kecilnya semacam itu, oke? Nah, kemudian poin keenam itu adalah brain drain dan tantangan tenaga kerjaan. Nah, kedepannya itu ada kekhawatiran tentang migrasi talent ya, ke negara tetangga akibat peluang kerja dan kompensasi yang terbatas di Indonesia. Nah, ini juga yang sedang dipikirkan oleh pemerintah bahwa tenaga-tenaga kita yang memiliki talenta-talenta yang bagus itu justru diserap oleh negara-negara asing, negara-negara tetangga yang mereka memang menjanjikan dengan bayaran yang layak gitu, berbeda dengan di Indonesia.
Nah, usulan untuk menciptakan tawaran yang kompetitif dan peluang kerja yang memadai guna mempertahankannya talenta yang lokal. Kemudian yang ketujuh itu adalah universitas kelas dunia dan spesialisasi. Ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi, pemerintah, Menteri Pendidikan itu berencana untuk mengidentifikasi dan mengembangkan universitas kelas dunia di Indonesia. Jadi, ini yang nanti akan diminta bahwa hanya universitas-universitas yang siap saja yang akan mungkin di-mentoring atau mungkin dipromosikan untuk mengambil ke kelas internasional gitu ya. Kemudian mendorong universitas regional untuk fokus pada bidang spesifik, misalnya perikanan ya, yang disesuaikan dengan demografi dari masing-masing daerahnya agar sesuai dengan kebutuhan lokal. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah SMA unggulan. Nah, di sini adalah pengembangan sekolah bersama dengan kurikulum yang unggul. Ini dikategorikan sebagai institusi pra-universitas ya. Jadi mereka dipersiapkan untuk masuk ke universitas-universitas terbaik di dunia maupun di Indonesia gitu ya. Kemudian ada evaluasi program magang merdeka. Nah, program magang merdeka ini akan dievaluasi lagi ya, terutama dilihat terhadap dampaknya terhadap mahasiswa dan industri. Nah, tentunya untuk bisa melihat dampaknya terhadap mahasiswa dan industri, maka diperlukan yang namanya survei dan umpan balik yang akan dipertimbangkan sebelum kita memutuskan apakah program ini akan dilanjutkan atau disesuaikan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah visi untuk mencapai visi Indonesia di 2045. Nah, tentunya untuk mencapai visi Indonesia di 2045 ini, maka fokus pada pembentukan tenaga kerja yang terampil dan mendukung penelitian untuk menyelaraskan dengan visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Nah, begitulah Bapak Ibu informasi yang saya coba kutip dari YouTube-nya Kompas hasil wawancara dengan Menteri Pendidikan Tinggi. Kalau Bapak Ibu mau lihat versi fullnya, silakan Bapak Ibu lihat versi fullnya. Saya mencoba untuk meringkas biar nanti tidak harus menonton sampai 1 jam lebih tersebut. Terima kasih, saya akhiri. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.